Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 1. Nama saya Inaka Kusuma Dewi, nomor absen 16. Nama saya Muhammad Silvula Dana Putra, nomor absen 20. Nama saya Muni Satria, nomor absen 21. Nama saya Oriza Satifah Zahra, absen 28. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kisah Nabi, yaitu Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, dan Lut. Dari makalah ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam untuk mengetahui kisah menarik para nabi tersebut yang dapat dijadikan patokan utama dalam membentuk moralitas kaum muslimin. Dari kisah tersebut juga kita dapat mengambil ibrah atau pengajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, Nabi Yunus alaihissalam melakukan dakwah untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah SWT. Namun sang kaum bersikeras untuk tidak mau kembali menuju jalan yang benar, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam marah dan dia meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam menumpang sebuah kapal dalam menjalankan pelayarannya. Namun, kapal yang ditumpangi tersebut justru mengalami kendala terkait bobot. Salah satu pilihan ialah dengan mengurangi salah satu penumpang dan diceburkan ke tengah laut. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya menceburkan diri ke laut secara sukarela. Tidak butuh waktu yang lama, seekor ikan besar menelannya. Dalam ikan perut tersebut, Nabi Yunus alaihissalam melakukan dzikir tiada henti dalam suasana kegelapan. Ada salah satu doa yang diucapkan Nabi Yunus saat di dalam perut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Melihat sangka Nabi sudah mengakui kesalahannya lantaran meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, Allah SWT mengabulkan permohonan beliau. Nabi Yunus akhirnya dilemparkan dari perut ikan tersebut ke daerah yang cukup tandus dalam keadaan sakit. Di tempat yang sangat kering itu, ia menemukan sebuah pohon labu yang langsung dijadikan santapan makanan. Dari kisah tersebut, kita dapat mengetahui mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Yunus, yaitu meski Nabi Yunus alaihissalam sempat ditelan ikan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Kemudian dari kisah tersebut juga kita dapat beberapa ibrah, salah satunya yaitu banyak mengingat Allah SWT. Nabi Zakaria dalam merawat Maryam. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Nabi Zakaria dalam perjalanan dakwah. Inti dari dakwah Nabi Zakaria adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertaubat dan menyembah Allah. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah lemah lembut. Kelahiran Nabi Yahya. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Kematian Nabi Zakaria. Ketika melarikan diri ke Baitul Maqdis dan melewati perpohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian setelah ditujukan habis. Mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak hingga terbelah menjadi dua. Di antara mukjizat Nabi Zakaria yaitu dapat mempunyai keturunan, dan ibrah yang dapat kita ambil yaitu tetap sabar dan tidak mudah putus asa. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria. Beliau adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau telah hafal kitab Taurat dari kecil. Pada suatu saat, Nabi Yahya alaihissalam menegur seorang raja yang telah menyimpang dari jalan Allah. Kemudian raja tersebut memerintahkan untuk membunuh Nabi Yahya. Akhirnya Nabi Yahya pun terbunuh dan dianggap mati syahid. Nabi Yahya memiliki mukjizat berupa hafal kitab Taurat sejak kecil. Ibrah dari kisah Nabi Yahya ialah berbakti kepada orang tua, senantiasa beriman kepada Allah, mempunyai sifat pantang menyerah. Nabi Lut ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwahnya, tetapi kaum Sodom tidak
tidak mau menerima dan mengejek Nabi Lut. Allah mendatangkan adab yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat, juga dihujani dengan batu besar yang banyak, sehingga tidak ada satupun yang selamat. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya ke negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang, namun istrinya bergerak hatinya untuk menoleh ke belakang, maka istrinya seketika berubah menjadi batu dan hancur bersama penduduk negeri Sodom. Mukjizat Nabi Lut alaihissalam yaitu doa Nabi Lut dikabulkan oleh Allah. Nabi Lut diselamatkan Allah ketika Allah memberi azab kepada kaumnya. Ibrah dari kisah Nabi Lut alaihissalam yaitu kegigihan Nabi Lut berdakwah, mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak, patut kita jadikan contoh. Cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat. Dari makalah ini, kita diharapkan dapat mengetahui kisah Nabi, khususnya Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam. Sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya dapat menerapkan ibrah yang didapat dari kisah-kisah tersebut untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat mengamalkan perbuatan baik yang beliau ajarkan dan mempercayai mukjizatnya.